Bapak Ibu peserta sekalian. Biar cepat langsung saja kita mulai. Mungkin Ibu Kristi bisa dimulai untuk presentasinya. Beliau adalah perwakilan dari R&D PT Nukleus Pharma. Silahkan Bu Kristi, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agatha dan tim. Perkenalkan, nama saya Gracie dari tim R&D Nukleus Pharma. Kalau misalnya dibilang saya full time di Nukleus Pharma itu bisa dibilang tidak ya, karena sehari-hari saya ngajar. Jadi perkenalannya seperti berikut ya. Jadi saya sehari-hari di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Untuk bergabung dengan tim Nukleus Pharma itu sudah sejak Desember 2019. Jadi ada beberapa industri farmasi dan industri obat tradisional yang sudah saya dampingi saya menjadi fasilitator ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Rafa Komsah. Jadi proyeknya tim Nukleus Pharma itu memperkenalkan Rafa Komsah sebagai superpoten antioksidan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dan teman-teman sejawat ketahui bahwa kami selaku tim R&D sedang upgrade Rafa Komsah menjadi fitofarmaka. Jadi di sini bisa dibilang satu-satunya jamu yang memiliki 5 potensi antioksidan di dalamnya. Jadi bisa dibilang kita menjadi pionir pertama di mana adanya 5 potensi antioksidan di dalam satu kapsul Rafa Komsah tersebut. Jadi di sini Rafa Komsah itu merupakan produk herbal untuk menjaga kesehatan tubuh terutama pada suhu ekstrim. Nah, pertanyaannya, Rafa Komsah mungkin apa bedanya dengan antioksidan lain ya? Jadi kalau misalnya dibilang kok kita berani ya menggabungkan 5 zat aktif. Jadi kita berdasarkan based on literatur dan berdasarkan uji in vitro, in vivo, dan nanti dilanjutkan dengan uji klinik. Nah, gitu ya. Jadi karena kami akan mengupgrade Rafa Komsah menjadi fitofarmaka. Untuk saat ini fitofarmaka di dunia dan di Indonesia itu hanya ada 23 produknya dari Indonesia ya. Jadi kita akan menjadi produk fitofarmaka yang akan didaftarkan di Badan POM. Untuk komposisi dari Rafa Komsah itu yang saya bilang di awal ada 5. Kandungannya itu ada jintan, hitam, pegagan, temulawak, ekstrak daun jambu biji, dan bekatul tutu baras merah. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman sejawat atau rekan-rekan di sini, kok kita menggabungkan dari 5 ini, apakah sudah uji apa sampai mana, dan kemudian apakah ada kontraindikasi atau ada side effect-nya atau bagaimana setelah pengujian gitu ya. Setelah kami lakukan uji bahwa si Rafa Komsah ini memberikan efektivitas yang sudah dibandingkan dengan baku pembanding vitamin C dan quercetin gitu ya. Untuk aturan pakainya itu 3 kali sehari 1-2 kapsul. Diminum 1 jam sesudah makan. Ini isinya satu boxnya 5 strip, ada 6 kapsul masing-masing 500 mg. Untuk umur simpan, shelf life-nya itu sekitar 2 tahun. Kemudian di sini sudah kami lakukan based on literatur, jadi pada saat memformulasi dan membuat suatu formula tertentu, tentu kami memperhatikan beberapa literatur di dalam kandungan tersebut. Untuk jintan hitam, itu sebagai antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, dan penyakit saluran pernafasan. Kemudian untuk temulawak, itu antioksidan, hepatoprotektor, dan antiinflamasi. Kemudian untuk pegagan, itu untuk sistem imun, yang kandungan senyawa ini ada metabolit sekunder yang bisa memberikan efek tersebut. Kemudian untuk bekatul baras merah itu ada flavonoid, sama memberikan antioksidan dan jambu biji sebagai antioksidan. Perlu teman-teman sejawat ketahui bahwa salah satu bagian di dalam Rafa Komsah ini sudah ke tahap docking. Jadi mulai dari temulawak dan jambu biji serta jintan hitam ini sudah kita docking. Docking itu artinya uji in silico secara komputasi. Jadi uji percepatan di mana apakah si Rafa Komsah ini efektif untuk memblok sesuatu efektivitas di dalam suatu sel biologi gitu ya. Untuk di COVID misalnya, kita sudah melakukan docking. Jadi docking mulai dari jambu biji, temulawak, dan jintan hitam. Gitu. Nah, di sini kelima zat aktif ini berkolaborasi menjadi satu kesatuan di dalam Rafa Komsah. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat dan rekan-rekan di apotik mungkin ditanya oleh calon pembeli,
apa bedanya dengan produk-produk lain gitu ya. Untuk kita sendiri, kita memanfaatkan bahan alam, sumber-sumber bahan alam yang asli dari Indonesia. Kemudian masing-masing dari zat aktif yang ada di dalam kelima bahan ini kita sudah melakukan uji in vitro dan ke tahapan selanjutnya in vivo dan uji klinis. Karena kami akan berharap bahwa Rafakomsa ini dalam waktu dekat sudah menjadi fitofarmaka. Ya. Kemudian jadi unique selling point-nya itu di temulawak yang sudah kita lakukan docking, itu dapat memblok atau mengikat reseptor AC2 blocker. Jadi kalau misalnya yang ini kalau dikaitkan dengan COVID-19 itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan Rafakomsa, dia bisa memblok reseptor AC2 blocker, di mana di situ ada aktivitas virus COVID-19. Ini sudah dibuktikan dan dikaji secara literatur ilmiah dan uji komputasi. Kemudian untuk ada kandungan pegagan ini untuk flu. Jadi untuk gejala-gejala flu yang diberikan pada saat kita sakit atau pada saat penderita itu si COVID yang awal mulanya ada gejala flu, kita bisa diringankan dengan pegagan. Kemudian untuk jintan hitam ini sendiri sudah dilakukan juga sama docking sendiri ya. Jadi dia dapat menguatkan sistem imun tubuh di dalam pasien gitu ya. Nah, ini salah satu hasil dari riset R&D kami. Jadi, kalau misalnya dibilang super poten antioksidan, kalau misalnya di bahasa lab itu sudah harus dibandingkan dengan baku pembanding. Nah, baku pembandingnya itu kami lakukan dengan menggunakan vitamin C dan quercetin ya. Kemudian kita melihat nilai dari nilai hambatan IC50 50%-nya berapa sih penghambatan untuk si intensitas antioksidan. Jadi di sini ada kategorinya, kategori antioksidan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sangat kuat, kurang dari 50 ppm, ini satuannya ppm. Kuat, sedang, lemah, dan tidak aktif. Ini kita sudah lakukan ujinya dan melakukan paper review, kemudian uji in vitro. Yang didapat hasilnya seperti berikut, Bapak, Ibu, dan rekan sejawat, bahwa jintan hitam itu nilai AC50-nya 0,67. Artinya kalau kategori ke sini kita masukkan itu artinya itu sangat kuat. Kemudian daun jambu biji dilakukan uji antioksidan. Ini dengan metode DPPH ya, in vitro. Ini nilainya 8,83. Masukkan ke kategori ini sangat kuat juga. Kemudian temulawak itu besarannya 47,03. Ini masuk ke sini juga sangat kuat juga. Kemudian begatul beras merah kita lakukan uji in vitro 0,59, masuk juga ke sini sangat kuat. Kemudian pegagan 20,43 itu sangat kuat. Jadi masing-masing di sini jintan hitam, jambu biji, temulawak, begatul, beras merah, dan pegagan ini kelima-kelimanya mempunyai potensi super poten antioksidan. Jadi kalau misalnya digabungkan, sudah kami gabungkan itu IC50-nya itu setara dengan vitamin C dan quercetin. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan sendiri, teman sejawat bisa menjawab kalau misalnya masing-masing komponen ini sudah dijadikan uji in vitro, lanjut nanti in vivo, kemudian sudah dilakukan paper review dan ada dockingnya, seperti itu. Kemudian perlu teman-teman sejawat dan rekan-rekan ketahui bahwa dari kelima zat aktif dan sumber ini merupakan obat bahan alam Indonesia, asli Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi kita menggunakan sumber-sumber alam yang berpotensi di Indonesia. Kemudian kalau misalnya di produk-produk lain masih menggunakan bahan baku, bahan alam asing. Seperti mohon maaf ini ada Imbos misalnya ya. Imbos itu kan ekstrak echinacea. Nah ini tanaman asalnya itu tidak ada di Indonesia, tapi adanya di Eropa dan Amerika. Bisa bayangkan kalau misalnya terus digunakan tidak dalam kondisi seperti ini, mungkin sudah ada ya PPIC-nya bagian tertentu yang mungkin supply chain-nya supply ini sesuai. Tapi kalau pada saat kita kondisi seperti ini, mungkin baiknya kita menggunakan obat bahan alam Indonesia. Jadi bisa dipastikan kelima bahan baku dari Rafakomsa itu obat bahan alam Indonesia. Ini kategori pengelompokan obat bahan alam itu sudah ada di PRK Badan POM. Jadi bisa teman-teman cek di JDIH, jadi jaringan dokumentasi informasi yang ada di Badan POM. Nah, di situ nanti ada kategorinya mulai dari obat bahan alam Indonesia dan obat bahan alam asing. Jadi kita benar-benar obat bahan alam Indonesia. Kalau misalnya dibandingkan dengan rekanan yang lain, mohon maaf, mungkin ada beberapa item yang
bukan bahan alam Indonesia asli, tapi merupakan bahan alam asing. Untuk esinase sendiri, itu udah beberapa laporan report dari rekan-rekan sejawat dan beberapa artikel ilmiah bersumber yang sudah tervalidasi. Itu ada kontraindikasi bagi penderita autoimun atau pasien yang mengkonsumsi imunosupresif. Kemudian tidak disarankan digunakan lebih dari 8 minggu, kemudian dapat menurunkan kerja obat antivirus. Jadi kalau misalnya esinase ini mungkin zat aktifnya 1, tapi dia potensinya mungkin kalau misalnya di obat kan ada yang bersifat sebagai racun atau sebagai obat. Nah, esinase dalam kondisi tertentu itu tidak disarankan. Seperti itu. Sudah dilakukan kajiannya ya. Mungkin itu sederhananya yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin dilengkapi oleh tim. Terima kasih Mbak Agatha. Oke, terima kasih Mbak Gristi. Selanjutnya kita langsung kepada sesi tanya jawab saja. Mungkin dari rekan-rekan tim dari apotek jika ada pertanyaan bisa langsung sekalian karena saya tahu ini pasti waktunya terbatas. Mari, monggo silakan. Iya, saya mau nanya, kalau misalkan selama ini kan saya bilangnya yang mau beli boleh kan karena harganya lumayan kan. Kalau 3 kali sehari saya bilang 1 kali sehari bisa. Tapi kalau Bapak enggak terlalu fit bisa diminum sampai 3 kali. Itu gimana? Apakah emang efeknya itu berminum 3 kapsul baru terasa? Oke. Langsung jawab apa gimana Mbak Agatha? Boleh, ya. Bisa, Mbak. Jadi kalau misalnya di Rafa Komsa mungkin dari segi harga mungkin itu bagian perhitungan ekonomisnya ya Mas ya. Jadi kalau misalnya memang mahal itu karena kami benar-benar memanfaatkan bahan alam dari Indonesia. Kemudian dari efek dari terapi misalnya digunakan hanya 1. Itu masih bisa digunakan Mas, jadi memberikan efek terapi. Jadi kalau misalnya Mas bisa perhatikan tadi hasil dari uji in vitro dan dari uji IC50 yang ada itu sangat potensial dan sangat kuat bagi antioksidannya. Jadi kalau digunakan 1 masih bisa memberikan efek terapi. Kalau misalnya lebih maksimal lagi bisa digunakan 3 kapsul Mas, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara literatur dan basicnya Mas bisa dijawab dengan tadi hasil literasi kami dan hasil dari uji in vitro kami gitu Mas. Sudah cukup menjawab mungkin dari Mas Fikri? Ya, cukup. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada pertanyaan lagi? Teman-teman sejawat dan rekan-rekan lainnya, mungkin ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas dari pemaparan tadi terkait dengan Rafa Komsa, di mana mengandung 5 bahan alam Indonesia yang ternyata kelimanya ini secara literatur terbukti dia berfungsi sebagai antioksidan. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas dari paparan dari Mbak Gristi tadi untuk Bapak Ibu yang ada di apotek? Ya perlu ditekankan lagi. Jadi kalau Rafa Komsa, boleh silahkan. Iya Pak. Ini dari Jakarta, teman rekan-rekan BM Kimia Farma, terima kasih sudah bergabung, Bu Lena. Terus dari Bogor juga sudah bergabung, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan Bu Lena. Dari Mbak Indra, Bogor juga, BM Bogor, Kimia Farma, Harrison, Kota Wisata, terima kasih. Yang di Jabodetabek ya. Bu Lena ada pertanyaan, Bu Lena? Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Mutahara ya. Apakah aman dikonsumsi untuk ibu hamil? Kalau untuk ibu hamil itu aman. Jadi kalau misalnya kami sudah melakukan literasi, untuk kelima zat aktif ini aman digunakan untuk ibu hamil. Jadi sama seperti suplemen yang lainnya. Kan ada kandungan beberapa suplemen lain yang dapat membantu efektivitas di dalam pasien atau enggak kondisi hamil. Itu enggak apa-apa dipakai digunakan, Pak. Oke, jadi atas aman. pertanyaan Aman.
keamanan untuk ibu hamil secara literatur sudah terbukti bahwa komposisi dari produk Rafakomsa ini aman untuk ibu hamil ya. Ya, secara literasi sudah dilakukan lethal concentration dan lethal dosis yang tertentu gitu. Jadi itu sudah aman. Kalau misalnya pada saat nilai lethal dosis dan lethal concentration-nya di bawah sekian persen itu biasanya kan kita sudah ada literasinya ya. Nah, untuk lethal dose dan lethal concentration itu sudah ada kategori tertentu untuk pasien ibu hamil itu aman. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan Rafakomsa ini terbatas untuk di atas 12 tahun atau bisa di bawah 12 tahun? Oke, kalau misalnya secara biologisnya, itu kan kematangan di dalam sesuatu anatomi fisiologi manusia itu di atas 12 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 12 tahun itu nanti ada rendaman dosis yang kita anjurkan gitu ya. Jadi misalnya minumnya 1x1 atau 2x1. Jadi kalau misalnya di atas 20 tahun itu anatomi fisiologi manusia sudah sangat matang. Jadi kalau misalnya kita lakukan lagi pengujian tertentu, nanti ada beberapa kategori pasien tertentu yang mungkin nanti ada tidak boleh digunakan. Tapi kalau untuk 12 tahun ke atas itu aman. Oke. Jadi untuk di bawah 12 tahun itu bisa, tapi dengan mungkin penggunaannya 1x1 dan kemampuan dari pasien apakah dia bisa menelan produk berupa kapsul begitu ya. Betul. Kemudian follow up untuk pertanyaan kedua terkait dengan ibu hamil tadi. Penggunaan untuk ibu hamil apakah tetap 3x1 atau bisa dikurangin 1x1 begitu? Kalau misalnya ibu hamil kan banyak sekali suplemen yang diberikan oleh dokter. Nah, biasanya kalau misalnya kayak ada kandungan kalsium, zinc, dan tertentu, itu ada juga di kandungan temulawak dan di pegagan sebenarnya ada. Karena ada kandungan taninnya ya, tadi ya pegagan ada kandungan taninnya. Tapi kalau misalnya mau ditanya aman apa tidak, ya tadi ada lanjut pertanyaan ya, terus-menerus tuh. Ada tadi kan ya. Karena kelima bahan alam ini kan adjuvan sifatnya, jadi aman digunakan secara terus-menerus. Nah, untuk dipastikan lagi, kalau misalnya diaman terus-menerusnya itu dari nilai kadar abu total. Jadi sudah dilakukan pengujian kadar abu total, itu tidak memberikan efek terapi yang signifikan, misalnya tuh tidak ada pengendapan, tidak ada sisa benda asing, dan lain-lainnya. Jadi sudah dipastikan aman itu. Udah dilakukan kadar abu total. Oke, baik. Berarti untuk penggunaan jangka panjang Rafakomsa ini aman karena dari sisi hasil labnya dia terbukti masih masuk ke dalam spesifikasi yang menentukan aman. Kemudian untuk konsumsi ibu hamil 3 kali sehari itu bisa dikonsumsi setiap harinya itu 3 kali karena ada kandungan yang dibutuhkan untuk ibu hamil seperti zinc tadi ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pasien dengan penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi? Tingkat keamanannya seperti apa? Kalau misalnya untuk penyakit tertentu, untuk komplikasi tertentu, itu memang biasanya harus dikondisikan, disarankan oleh dokter bersangkutan. Jadi misalnya ada beberapa terapi komplementer. Jadi kalau obat herbal ini merupakan terapi komplementer ya, jadi bukan terapi secara sintesa menggunakan obat kimia. Jadi termasuk terapi komplementer, di mana itu kita harus terbuka terhadap dokter. Jadi nanti misalnya sampaikan ke dokternya bahwa kita menggunakan obat herbal tertentu. Jadi kalau misalnya nanti ada pembatasan tertentu, mungkin baik dari konsultasi dari pihak dokter. Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa seperti itu, Bu? Ya, karena memang ada presentasi tertentu di mana ginjal tidak dapat menerima lagi untuk mengabsorpsi dari si suplemen ini. Karena ada berat dengan obat sintesa lain. Karena terapi komplementer itu ya ini, obat-obatan herbal. Gitu. Oke, jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung, diabetes maupun darah tinggi harus atas resep dokter penggunaan produk ini ya, konsultasi dulu dengan dokter. Konsultasi dulu, boleh digunakan tapi harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Siapa tahu kan nilai dari ambang batas ginjal itu kan tertentu tiap pasien ya. Jadi kalau misalnya kita sarankan kan itu tidak dianjurkan misalnya ya, karena terapi komplementer ini harus disarankan oleh dokter. Jadi harus sesuai anjuran. Oke, terkait dengan konsumsinya ini apakah bisa tidaknya digabung dengan obat diabetes, jantung, dan darah tinggi itu juga berdasarkan anjuran dokter ya? Betul. Oke, baik. Ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dari Apotek Tasya terkait konsumsi obatnya ini dengan
obat diabetes jantung maupun darah tinggi berdasarkan anjuran dokter juga. Iya betul. Kemudian, karena kan kalau mohon maaf Mbak, kalau misalnya di tambahan, kalau sejawat apoteker kan tidak dapat memberikan keputusan terapi di pasiennya. Jadi kalau misalnya dia masih kekeh misalnya menggunakan obat herbal itu sebagai ajuvan. Kalau kecuali udah kelas sudah fitofarmaka misalnya. Jadi kalau misalnya ini kan sedang berproses ya, untuk tingkat keamanan itu sudah dipastikan aman. Namun kalau misalnya kita menyarankan lebih dalam itu tidak disarankan ya sebagai apoteker di apotik ya gitu. Jadi seperti itu bisa saya bantu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk konsumen anak kecil ini, misalkan anaknya belum bisa konsumsi kapsul, kapsulnya dibuka, kemudian isi ekstraknya itu dicampur dengan madu, apakah ini bisa juga cara konsumsinya seperti itu? Iya, pada dasarnya suplemen kesehatan itu tidak masalah digabungkan dengan obat tertentu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya digabungkan dengan madu itu tidak masalah, digabungkan dengan bahan lain juga tidak masalah. Jadi tidak memberikan penurunan dosis atau penurunan efek terapi. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab semua. Apa mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan tambahan? Oh, Pak Wawan, sorry, ini kita sudah berapa menit ya? Karena kemarin kesepakatannya 15 menit karena terkait teman-teman yang ada di apotek juga kan? Iya, kalau ini sudah hampir setengah jam, Mbak. Gimana mungkin teman-teman dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mumpung ada pakarnya di sini. Jadi nanti teman-teman juga mudah menjawab ke pembeli, ke konsumen ketika ada pertanyaan tentang produk Rafa Komsa ini. Pokoknya teman-teman sejawat tidak perlu ragu ya, Rafa Komsa ini tuh sudah dilakukan pengujian, kemudian sudah banyak literasinya. Kemudian kita menjadi satu-satunya di Indonesia ya, bahkan di dunia itu super poten antioksidan, mengandung 5 senyawa zat aktif menjadi antioksidan. Tadi sudah jelas sendiri kan, si potensinya itu sangat-sangat kuat menjadi antioksidan itu ya. Jadi saya rasa sih Rafa Komsa ini bisa menggeser mungkin produk-produk lain gitu. Oke, baik. Mungkin ada yang tanya tentang Rafa Komsa itu apa? Artinya? Ada kali Pak, tadi udah ada ya? kali Pak. Belum Pak, silakan Pak. Silakan Pak, mungkin mau diceritakan kenapa namanya Rafa Komsa Pak Ed? Iya, Rafa itu artinya tuh kesembuhan, Komsa tuh dari kata bahasa Arab Komsatun, jadi dari kata 5, jadi 5 kesembuhan yang diambil dari 5 senyawa. Jadi diharapkan itu bisa bisa sehat dari 5 senyawa yang sudah disiapkan. Itu semua dari bahasa Arab. Namanya Rafa Komsa. Makanya secara MOI, kita halal MOI kita dapat, terus kemudian dari FDA juga kita dapat. Itu yang sampai dari saya. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Ed dan Mbak Gristi. Oke, mungkin karena ini sudah 30 menit, jadi kita sudah cukup lumayan banyak tanya jawabnya dan sudah banyak pertanyaan yang diajukan juga. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung atas partisipasinya. Sekian dulu untuk Zoom kita kali ini ya. Semoga program yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Oke, sorry. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan dari Apotek Bunda Medica. Terkait dengan produk Rafa Komsa ini, apakah sudah ada dicoba dengan pasien COVID? Mungkin coba saya jawab ya. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari Apotek Bunda ya, Bunda Medica ya. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi justru karena produk Rafa Komsa ini dia memiliki yang bisa disebut super poten antioksidan, makanya dari Kementerian Kesehatan kemarin sempat kita bahas dan beliau juga menginginkan bahwa kita memberikan kontribusi. Nah, sehingga kemarin kita memberikan sumbangan kepada Kementerian Kesehatan itu untuk diberikan atau didistribusikan kepada garda terdepan dari tenaga medis untuk Wisma Atlet,
kemudian di Persahabatan juga, dan beberapa rumah sakit yang menangani COVID-19. Nah, pertanyaannya kenapa itu Rafa Komsa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa sudah diterangkan Ibu Kristi bahwa itu 5 senyawa itu bekerjanya adalah sinergis satu sama yang lain. Itu kalau di dunia farmasi itu namanya multimodal. Jadi kalau satu itu tidak akan bisa berdiri sekuat dengan 5 produk. Jadi kalau produk-produk orang yang pada di ICU itu makanya selalu menggunakan teori multimodal ya. Jadi itu akhirnya dipakai kepada pasien-pasien dan juga beberapa tenaga medis yang ada di garda terdepan. Kenapa dia menggunakan Rafa Komsa? Karena mengingat Rafa Komsa ini blocking untuk reseptor 2-nya cukup bagus. Di samping itu juga untuk stimulir imunodulatornya juga lebih bagus. Nah, kenapa tidak menggunakan golongan lain atau ekenase atau lain sebagainya? Nah, kalau dipakai menggunakan golongan lain, sedangkan dia menghadapi pasien itu kan berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin juga dia menggunakan produk yang mengandung ekenase karena dia harus stop atau melakukan itu. Jadi akhirnya ya digunakanlah produk-produk kita yang cenderung dia nggak perlu tempering off ya. Jadi nggak perlu tempering off. Jadi dia lanjut nggak masalah karena dia aman. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Apotek Bunda Medica. Terima kasih. Mungkin itu Bu Agatha. Iya, terima kasih Pak Ed untuk jawaban pertanyaannya. Oke, mungkin sudah tidak ada, apakah masih ada pertanyaan lain lagi atau sudah cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita akhiri dulu ya untuk Zoom meeting kali ini karena sudah lebih dari 30 menit juga. Waktunya sudah sangat panjang untuk Bapak Ibu yang bekerja di apotek juga. Ternyata menarik ya. Iya Pak, mungkin itu kali Pak. Kita satu-satunya yang menggunakan 5 zat aktif. Jadi katanya tadi kan di awal ada yang baru join. Jadi ya itu Pak, kita cuma satu-satunya di Indonesia yang bisa menggabungkan 5 zat aktif gitu sih Pak. Betul. Saya harap ini bisa rutin, nanti kita akan lakukan dengan topik yang lain. Tak harapkan teman-teman bisa bergabung juga di sini, bisa menambah. Nanti saya akan panggil narasumbernya Profesor, jadi biar nanti sama-sama teman-teman bisa mengupgrade ininya knowledge dengan baik. Nah, tak harapkan juga karena selama COVID ini kan aktivitasnya kan terbatas, jadi teman-teman kan butuh juga knowledge, tambahan knowledge. Nah, nanti saya akan panggil beberapa narasumber, salah satunya Prof. Syam mungkin, atau Prof. Irma yang dari IPB. Nanti saya mungkin coba nanti ajak gabung, dan nanti saya kepingin ajak juga teman-teman untuk ikut partisipasi. Banyak sekali yang bisa ditanyakan dan banyak sekali yang bisa didapat dari media webinar ini. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ed, Bu Kristi, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan dari kami untuk bisa mempresentasikan produk Rafa Komsa. Semoga proyek kita berjalan dengan baik untuk 3 bulan ke depan dan lebih selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat siang semua. Salam sehat. Jangan stres ya. Salam sehat semuanya. Bye. Pak Wawan stay dulu ya. Bu Kristi ada ya? Oh udah ya, udah live ya. Bu Filma ya udah. Kita nanti panggil lagi aja. Yang lain masih mau kepingin ngobrol ya.